Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nama saya Iqbal Caraka Altino dari jurusan Sistem Informasi 2014. Ya, saya adalah Muhammad Pratama Fiadi dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2014. Seperti yang kita lihat, Mas berdua adalah calon presiden dan wakil presiden BEM Telkom untuk yang periode kedepannya. Kemudian, apa motivasi Anda sebagai calon dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden BEM untuk periode kedepannya? Kami berangkat sebenarnya dari beberapa kekurangan yang ada di BEM ini, dan kebetulan kami berdua dari BEM periode sekarang, dan kami melihat ternyata memang ada yang harus diperjuangkan buat kedepannya. Yang pertama adalah masalah sinergisme antar lembaga. Jadi bagaimana kita melihat ternyata teman-teman kelembagaan kita ini dalam menjalankan sebuah proker itu saling menunjukkan eksistensi. Kalau menurut kami kan seperti ini terlalu membuang-buang anggaran gitu. Sehingga kedepannya kami pengen ada suatu kolaborasi di antara seluruh lembaga untuk mendirikan sebuah proker memang untuk satu itu. Dan kedepannya kami pengen pendanaan di mahasiswa ini lebih banyak fokus kepada pembinaan mahasiswa untuk meningkatkan daya prestasi seperti itu. Ya, dan juga mungkin semangat kepemudaannya. Jadi di mana BEM ini kebanyakan kan didengar ya Badan Event Mahasiswa. Nah, kita ingin merubah lagi menjadi benar-benar Badan Eksekutif Mahasiswa dengan ada pergerakan-pergerakan kepemudaan yang ada di BEM tersebut, seperti itu. Untuk dukungan sendiri, bagaimana dukungan dari orang-orang terdekat Anda? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, kalau ada keinginan untuk maju sebenarnya ada, tapi saya kembalikan lagi ke teman-teman terdekat. Seperti apa sih dukungannya ketika kami berdua maju? Ternyata animo dari teman-teman juga cukup mendukung gitu, sehingga hal itu yang memberanikan terutama diri saya untuk mencoba untuk masuk ke dalam sistem itu sendiri. Sebenarnya saya dan Aat ini sudah banyak berkolaborasi ya dari awal. Kita sudah mulai banyak membuat event-event, tapi mulai dari inaugurasi sampai Disnat kemarin Jalan Sehat, kita selalu berdua bagaimana untuk membuat event itu jadi lebih bagus itu. Tapi sekarang ini ada kesempatan untuk bisa masuk ke sistem itu, seperti itu sih. Ya, jadi kita selalu berdua dari awal kita maba itu udah berdua ya, seperti itu. Terus juga mungkin kita nambahin juga dukungan terdekat lagi, yaitu orang-orang keluarga kita yang di rumah. Kita juga izin terlebih itu dari orang tua juga alhamdulillahnya positif, terus mendukung kita untuk berkarya lebih lanjut demi Telkom yang lebih maju gitu. Untuk saudara, kenapa Anda memilih pasangan Anda sekarang? Kalau dari awal tadi kan kita sudah bicara ya, masalahnya saya pribadi dengan Aat ini punya kedekatan kerja gitu yang bagus. Selain itu, saya lebih banyak melihat bahwa saudara Aat ini lebih banyak berkecimpung di masalah bagaimana organisasi manajemen kepemudaan itu sendiri, mulai dari PSDM. Saat ini sudah banyak pengalamannya gitu, mulai dari dulu menjadi batch staff periode BEM yang ketiga dan sekarang keempat menjadi dirjen. Itu banyak berpengalaman di sana, dan mungkin hal itu yang kurang dari saya gitu, manajemen bagian sebenarnya event bagaimana membuat event dan sebagainya, itu sisi kreatif dari Aat itu ada, sehingga kenapa kita mencoba untuk berkolaborasi lagi gitu, seperti itu. Terus mungkin juga nambahin juga kalau saya ya mungkin kenapa milih Caraka juga ya dilihat dari sosoknya Caraka yang lebih tegas dan juga lebih paham tentang isu sosial politik, lebih ke sospolnya. Nah, di sini kita ini maju karena ingin melengkapi juga seperti itu. Kenapa Caraka milih saya dan saya milih Caraka seperti itu. Terus juga udah dari awal sih ada chemistry gitu. Jadi ya bakal berlanjut terus sampai insya Allah nanti kalau jadi di Telkom seperti itu. Periode tahun ini kan bukan hanya Anda yang mencalonkan, ada lawan Anda yang lain. Itu bagaimana Anda mendeskripsikan lawan Anda?
Kalau dari saya sebenarnya saya dengan Levi dan Faisal itu sebenarnya teman dekat semua, Mbak. Teman dekat semua. Saya Levi Faisal itu teman dekat semua. Apalagi dulu pernah satu kepanitiaan di inaugurasi itu. Aat couple-nya, saya wakapel, terus Levi ini Kadif Danus. Jadi sebenarnya kita punya kedekatan gitu. Dan Faisal sendiri sebagai staf di acara kami gitu. Jadi sebenarnya kami sendiri berempat itu apa ya, punya kedekatan pribadi yang sangat dekat gitu. Jadi kami sebenarnya tidak terlalu mengambil pusing apa ya, nggak terlalu menunjukkan sebuah apa ya, kalau ibaratnya politik perlawanan yang sangat keras, nggak seperti itu. Kami juga apa ya, mencoba untuk mentoleransinya sendiri gitu. Karena saya sudah dekat ataupun juga kenal bagaimana Levi bekerja dan Faisal juga gitu. Seperti itu sih. Terus juga mungkin kita juga sama Levi sama Faisal yang notabene-nya juga sudah hampir 3 tahun ya di Filkom ya. Mungkin udah saling kenal juga. Terus saya juga pribadi udah kenal Levi sama Faisal juga BEM tahun lalu, seperti itu juga. Ya kita gak mempermasalahkan, yang penting kan kita satu tujuan kan, untuk Filkom yang lebih baik ke depannya. Kita punya sama-sama tujuan yang sama, cuman mungkin nanti caranya berbeda, seperti itu. Ya sebenarnya visi kami ya apa yang kita bawa sebenarnya sama saja sih Mbak, tapi mungkin cara yang kami bawa itu berbeda antara kami dengan Levi. Dan yang periode ini kan udah selesai. Ya. Apakah ada kekurangan dalam periode kali ini, dan coba Anda deskripsikan apa kekurangannya. Kalau dari kami sih sebenarnya berangkat dari permasalahan saat ini sih Mbak. Yang pertama itu kami melihat lebih pada bagaimana harmonisasi di kelembagaan ini. Mungkin ada sebuah peningkatan ya dari periode sebelumnya kalau kami amati, tapi kenapa semakin kesini itu apa kita terlalu banyak loss control gitu. Dalam artian himpunan-himpunan kita yang paling kita soroti sih masalah himpunan ya. Mereka kan lembaga di sebagai jurusan, tapi mereka kok sampai membuat acara yang memang apa ya, memang bukan ranah gitu kalau saya bicara. Sehingga apa yang kita berangkatkan di situ sih, di masalah bagaimana nanti pembagian ranah kerja ataupun lobbying ataupun penempatan kerja kita ke depan seperti itu. Terus juga mungkin ada itu timbang tindih. Jadi di mana mungkin pembelajaran tahun ini mungkin kayak P&K sama Karisma gitu ya. Kelihatannya kayak emang lebih dominan P&K-nya. Nah di sini kita akan mencoba benar-benar bersinergis. Kita akan mengangkat lagi LSO yang ada di Filkom, bagaimana mereka bisa berprestasi seperti itu. Terus juga mungkin kita soroti juga dalam internalnya juga kita kurang kompak, kurang akrab gitu. Mungkin ya baru ya, mungkin masih baru semua, orang-orangnya juga baru, jadi butuh adaptasi. Tapi dari situlah kita tahu bahwa nanti ada cara buat mengompakin seperti itu. Kira-kira perubahan nyata apa yang akan kita lihat untuk depannya? Yang pertama itu bisa kita lihat dari program kerja kita, 11 program unggulan kita, sehingga apa ya, 11 program unggulan ini yang kami angkat akan kita coba rubah, maksudnya kita mencoba merubah apa yang seharusnya dirubah. Yang pertama itu yang pengen kami sebenarnya ingin apa ya, yang ingin kami rubah sejak awal itu masalah bagaimana kita nanti berkolaborasi. Kita akan intinya bagaimana kita merapikan birokrasi yang ada di Kedung Dini terlebih dahulu, membagi ranah sesuai kemampuan kelembagaan mereka, himpunan mereka atau LSO mereka. Terus yang kedua adalah bagaimana kita sebenarnya ingin mendekatkan diri ke teman-teman mahasiswa. Kita punya program namanya Advo Belusukan dan juga Lapor BEM. Jadi teman-teman bisa silahkan nanti kalau punya permasalahan, teman-teman bisa tuliskan atau curhatkan di situ. Sehingga nanti kedepannya kami ingin adanya keterbukaan aspirasi. Salah satu orang mengaspirasikan, orang yang lain tahu tentang apa yang sudah diaspirasikan temannya, dan nanti kita mencoba agar bagaimana kita melis dalam 1 minggu sekali itu top list komen top list permasalahannya sebenarnya seperti apa, di titik mana gitu. Sebenarnya kita pengen tahunya di sana gitu. Dan juga masalah keterbukaan kerja. Jadi kita mengangkat yang namanya asas totalitas kerja gitu. Dengan apa? Dengan membuka diri ke teman-teman mahasiswa. Sebenarnya progress report seperti apa yang sudah kita lakukan dalam target 1 bulan gitu. Kita namakan monthly BEMS activities gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatan seperti apa dalam 1 bulan itu, agar teman-teman bisa menilai kementerian apa yang sebenarnya kurang, kementerian apa yang sudah melakukan hal-hal yang
jauh lebih baik seperti itu. Dan juga mungkin pengangkatan prestasi ya. Jadi kita tahu sendiri tahun ini udah ada kontingen Filkom, di mana kontingen Filkom ini lebih ke non akademik, ke minat dan bakat. Nah kita akan bawa lagi namanya sahabat prestasi. Sahabat prestasi ini lebih ke akademik, bagaimana kita akan menjadi inkubator ataupun pembinaan teman-teman biar berprestasi di bidang akademik seperti itu, dengan bantuan dari teman-teman LSO maupun himpunan seperti itu. Terus juga kita ada Filkom Home of Startup, di mana kita akan membangkitkan jiwa-jiwa entrepreneur atau startup. Nanti kita akan bersama-sama membesarkan lewat Filkom seperti itu. Itu sih mungkin garis besar 11 program kerja unggulan, mungkin nggak semuanya disebutin, tapi bisa lihat di OA-link kita seperti itu. Jika Anda terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, kira-kira mau memfokuskan diri di internal BEM atau eksternal BEM? Kalau menurut kami keduanya sangat penting untuk dilakukan saat ini. Mulai dari kita berangkat permasalahan tadi, ada dua hal kan tadi kita sudah mencoba untuk bicarakan. Yang pertama adalah masalah kolaborasi ataupun sinergisme yang harus kita lakukan. Itu yang PR terbesar kami. Dan juga yang masalah kedua adalah masalah internal, bagaimana merapikan manajerial BEM saat ini. Mungkin visi dari BEM saat ini sudah cukup baik ya dengan membentuk kementerian-kementerian baru. Tapi bagaimana mereka bekerja secara tim itu yang kami rasa kurang, dan kita mencoba untuk berangkat dari permasalahan internal seperti itu. Dan juga mungkin kita akan ada pembagian job desk istilahnya. Jadi kita kayak vertikal horizontal, dimana nanti mungkin saya pribadi jadi wakil presiden akan lebih ke horizontal, gimana saya akan merangkul teman-teman yang ada di BEM di internalnya, sedangkan dari presidennya nanti kita lebih ke eksternal, gimana nanti sistemnya vertikal ke dekanat maupun ke rektorat seperti itu. Tapi nanti pembagian job desk-nya bakal lebih jelas lagi. Kemudian jika Anda menang, apa kinerja yang akan Anda lakukan pada 100 hari pertama Anda terpilih? 100 hari. Dari pertama. Sebenarnya 100 hari pertama ini belum coba kita pikirkan, sebenarnya kita belum buat timeline sampai 100 hari. Tapi itu usulan yang bagus, mungkin kita coba akan membuat timeline itu. Tapi apa yang coba kita fokuskan adalah kita akan mencoba membuat seleksi ataupun pembukaan open recruitment baik BPH maupun staff itu secara profesional dan terbuka. Ibaratnya kita akan mencoba untuk membuka open tender ataupun seleksi yang ada di BPH seperti itu. Kita akan fokuskan bagaimana tim ini, tim yang kami bawa nanti benar-benar orang yang memiliki kualitas seperti itu. Ya mungkin nanti 100 hari itu yang pertama adalah kita akan ada namanya grand launching, di mana kita akan mengenalkan proker-proker kita juga kepada teman-teman mahasiswa Filkom, di mana nanti setengah periode nanti ada acara apa aja. Biar teman-teman mahasiswa Filkom juga tahu ada kepanitiaan apa selama setengah periode dulu. Seperti itu. Terus juga mungkin kita akan menonjolkan sisi sinergismenya, komunikasi. Kita akan jalin komunikasi yang di tahap awal. Jika tahap awal ini baik, bakal nanti selanjutnya bakal lebih baik seperti itu kan. Nah, jadi nanti kita akan mengadakan mungkin lingkar mungkin ketua himpunan, ketua siap lembaga gitu. Terus juga nanti juga kita harapannya untuk bawah kita nanti menteri-menterinya juga bakal ada lingkar. Jadi di mana hal pertama yang kita lakukan adalah komunikasi. Tapi untuk 100 hari nanti jelas kita akan ada proker. Cuma nanti proker yang akan kita tetapkan nanti kita seleksi lagi seperti itu. Pertanyaan yang paling penting dan yang paling akhir itu, kira-kira kenapa sih mahasiswa Filkom ini harus memilih Anda berdua? Kenapa teman-teman harus ataupun sebenarnya tidak harus sih, karena kami tidak suka pemaksaan gitu. Sebenarnya apa yang kami bawa kami kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa. Sebenarnya apa yang kita bawa ini apa sudah relevan dengan permasalahan saat ini apa tidak gitu. Kami mencoba open minded ya, kita mencoba menganalisa, menawarkan produk-produk kami gitu. Bukan dalam artian kita mencoba untuk memaksakan mahasiswa. Kita mencoba untuk bagaimana membangun branding itu ataupun membangun diri kami ini lewat 11 program unggulan ini. Ya, jadi mungkin ada quotes yang mengatakan bahwa harapan yang baik itu sederhana. Tapi proses untuk mencapai harapan yang baik itu tidak sederhana sesuai dengan harapan yang kita pikirkan. Nah, disinilah kita ingin yang sederhana tadi itu kita kemas bareng-bareng sama teman-teman di Filkom, dan di Filkom pun teman-teman mahasiswa Filkom itu setuju dan kita bisa bareng-bareng bersama dengan lembagaan seluruh elemen kelembagaan yang ada di Filkom demi satu karya, yaitu satu prestasi.
demi apa, membanggakan diri sendiri maupun membanggakan Filkom seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengeluarkan 11 program prioritas ini di atas dasarkan visi dan misi kami gitu. Kita mencoba open minded ke teman-teman mahasiswa, kita punya produk seperti ini gitu. Apakah sudah relevan dan apakah sudah bisa menyelesaikan permasalahan saat ini, itu bisa teman-teman lihat. Dan kalau kami sudah mencoba untuk membungkus ini dan kami yakin dengan permasalahan-permasalahan yang ada dan dengan program yang kami bawa, itu kita coba untuk bisa diselesaikan gitu. Seperti itu. Soalnya kita berawal dari sebuah masalah kayak gitu. Kalau sebuah masalah kita udah tahu, kita akan mencari solusi kan. Nah, solusi ini udah menurut kita udah maksimal mungkin untuk mencapai kekurangan itu biar nggak terjadi lagi untuk berikutnya. Setiap tahun masalah pasti ada, tapi solusi yang ada itu pasti berbeda setiap tahunnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman wajib memilih kita. Oke, terima kasih buat waktunya. Semoga kedepannya jika saudara terpilih dapat membuat Filkom menjadi lebih baik lagi. Amin. Demikian wawancara eksklusif display. Saya Febriana Rantalidia melaporkan. Dobrak apatisme. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.